Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan takdir. Benarkah takdir bisa diubah? Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan mukadimah dari guru-guru yang kita cintai. Ternyata berbicara tentang takdir ini memang ngeri-ngeri sedap begitu ya. Jadi ternyata tidak mudah untuk berbicara sesuatu yang sangat rumit begitu ya. Nah, termasuk pertanyaan yang sesungguhnya rumit ini, Ustadz Tile dari Ibu Yati. Seorang ibu yang membesarkan anaknya diajarkan begitu banyak adab yang baik, tetapi belum menghasilkan satu adab yang baik. Apakah ini termasuk takdir atau seperti apa, Ustadz Tile? Ya, terima kasih Ibu Yati, pertanyaannya yang luar dalam, luar biasa. Kita sebagai orang tua sudah mencoba semaksimal mungkin mendidik anak kita supaya menjadi arah yang lebih baik. Sebenarnya untuk kebaikan anak-anak kita semua. Itulah usaha maksimal kita sebagai manusiawi, sebagai manusia. Tetapi kita perlu juga, guru saya pernah bilang bahwa ketika kita punya anak dididik susah, disuruh belajar enggak mau, disuruh ibadah malas, pokoknya ngeselin dah. Bahasanya ngeselin banget, makan hati banget Bu, makan hati sakit banget gitu kan. Apalagi emak yang melahirkan, seorang ibu tuh lahir sakitnya luar biasa. Melahirkan sakit 1000 jadi satu itu penyakit. Tapi ada satu yang lebih sakit dari melahirkan seorang emak. Apa? Ketika dibentak oleh anaknya. Bener Bu? Ibu kan yang ngerasain beranak. Sakit kan? Pembukaan 3 aja pinggang belakang pegel. Panas luar biasa. Ya katanya, masa saya bunting Bu. Jadi guru saya memberikan alternatif dan pilihan. Apa? Ketika anak kita malas, diperintah, disuruh nggak mau, disuruh belajar nggak mau. Satu, sering-sering istiqomah orang tua, bacain Fatihah buat anak kita. Bacain doa tuh, Fatihain aja udah. Kenapa? Karena memang kesungguhan orang tua untuk doa dan usaha. Sebab doa ul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Artinya apa? Kita berharap agar berubah takdir yang gak benar menjadi benar. Kan begitu Ibu ya? Yang Allah berikan anak kita, buah hati kita udah belajar, disuruh belajar supaya baik semua. Tapi masih malas, masih susah. Nah itu alternatifnya kalau menurut ilmu tasawuf, yuk doakan terus, jangan pernah berhenti anak-anak kita. Fatihain, bahkan fatihin. Makanya kalau kita fatihain orang yang masih hidup ada caranya. Al-Fatihata ila ruhi wa jasadi. Ruh dan jasadnya. Sebut anak kita biniyati seha wa salama wal afiyah wa najah. Itu doain. Agar apa? Agar keberhasilan anak-anak kita terwujud realisasi dengan doa dan usaha kita. Barangkali itu ya pertanyaan dengan jawaban yang simpel ya Bu. Ya kalau kurang puas silakan nyari kepuasan di luar. Ya salah Ibu. Maafin Bu Yati. Ya. Amin. Terima kasih Ustadz Tile. Sangat jelas Bunda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Epi. Maskernya bisa diturunkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, dulu saya disuruh bapak saya menikah cuma sekali seumur hidup, tapi ternyata kita sudah mempertahankan pernikahan itu ternyata tetap aja bercerai. Apakah pernikahan itu yang bercerai itu sesuatu takdir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Selamet, apakah perceraian adalah takdir? Ya, setiap pilihan akan sampai kepada takdir. Dan setiap takdir akan masuk pada takdir-takdir berikutnya. Saya pernah juga mengalami masa di mana menikah lalu bercerai. Pada saat bercerai tentu ada jalan berikutnya. Ketidakbersamaan dengan mantan akan menemukan pilihan yang baru. Dan menemukan jalan hidup baru. Dan menemukan takdir berikutnya. Dan itu semua sebetulnya sudah takdir. Udah kecatat. Udah ada di Lauhil Mahfuz. Kita nih manusia cuman ngejalanin. Sampai ada satu peristiwa Abu Nawas
satu waktu ditanya oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, wahai Abu Nawas, Allah sedang apa dengan ketentuannya? Wah, namanya juga Abu Nawas, model Tile zaman sekarang. Akalnya sekebon. Kalau Tile mah 3 kebon kali lu ya. Akhirnya Abu Nawas bilang, Tuan Khalifah turun ke bawah, saya naik ke atas. Begitu pas Khalifah turun ke bawah, Abu Nawas naik ke singgasana. Apa kata Abu Nawas? Saat ini Allah sedang mentakdirkan Khalifah ada di bawah, Abu Nawas ada di singgasana Khalifah. Mau gimana ya Pak? Hei, bingung ya? Ini ikhtiar seseorang dengan hasilnya, itulah takdir yang berjalan. Sekarang saya turun ke bawah, Khalifah naik ke atas. Itulah takdir yang sedang berjalan. Saya turun dari singgasana, Khalifah naik kembali ke singgasana. Itulah takdir Allah yang berjalan saat ini antara saya dengan Tuan Khalifah. Satu sisi ini ikhtiarnya Abu Nawas dan Khalifah. Tapi kalau Khalifahnya nggak mau turun gimana? Ya takdirnya disuruh turun, ya nggak turun-turun. Nggak bisa dipaksa. Itu juga takdir. Turun Khalifah dari singgasana, ogah. Itu takdir. Sementara tadi Abu Nawas naik ke singgasana, Khalifahnya turun dari singgasana. Itulah takdir. Kalau disebut mana yang berlaku di langit, yang berlaku apa yang terjadi. Sebelum terjadi manusia nggak tahu. Mana yang akan terjadi. Yang berlaku adalah apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Maka saat Bapak mengalami ujian musibah perceraian, sebetulnya Bapak sedang menghadapi takdir perjalanan berikutnya. Kalau dengan si mantan dulu begini, dengan yang baru akan begini. Dengan si mantan pun juga takdirnya begini, Bapak juga begini, ya sama. Saya juga demikian. Siapa yang mau bercerai? Nggak ada. Ya Le, nambah mau lu. Karena mantan itu alumni hati. Iya. Yang namanya alumni. Suatu saat bisa reuni kembali. Ya salam. Nah Ustaz Slamet, kalau kita kembalikan pada kasus Bapak Epi tadi, memilih jalan perceraian. Ketika dia memilih takdir yang lain, tetapi di lain sisi yang sangat rumit adalah perceraian diperbolehkan tetapi Allah sendiri yang membenci jalan takdir ini. Nah ini lantas bagaimanakah menjelaskan pilihan ini Ustaz Slamet? Betul kan? Saya pelaku perceraian. Abghadul halal indallah at-thalaq. Sesuatu yang halal biasanya Allah suka. Tapi Allah kurang suka. Apa itu? Yaitu talak, cerai. Kenapa? Pertama, orang menikah itu biasanya penuh pertimbangan Ustadz Agung. Setelah ditimbang, terus mengingat, memutuskan, menetapkan, pilihan jatuh kepada Ibu Mujaronah. Saat itu seseorang sudah dengan sangat sehatnya, sangat yakinnya, sangat kuatnya atas prinsip pilihan itu. Lalu dipilihlah dia sebagai suami, dipilihlah dia sebagai istri. Tapi kemudian manusia itu dinamis. Dia bisa berubah dengan keadaan. Keadaan nasib keluarganya, ekonominya, eksternal, internal, diri setiap pribadi itu mampu merubah. Orang yang kemudian setia ketika mulai terlihat istrinya tidak lagi melayani dengan baik, ketika melihat istrinya tidak lagi seperti dulu dalam bentuk penghormatan, maka suami yang tadinya penuh cinta dan kasih sayang bisa bergeser mencari tempat bersandar di tempat lain. Ya Lea. Lu itu lu. Gua. Lu itu. Lu. Artinya pilihan untuk tetap ada di kita, pilihan untuk pisah ada di kita,
tetapnya itu takdir. Kalau pisah ya takdir juga. Artinya udah kecatat. Tapi kita tidak bisa bilang ini mah udah takdirnya Allah. Saya begini karena Allah. Saya begini urusan Allah. Enggak. Kita beda dengan Jabariyah. Kita beda dengan Qadariyah. Kita ahlu sunnah wal jamaah memadukan antara tadi tuh. Sesuatu yang kita yakini memang betul-betul sudah ada suratannya. Tapi di sisi lain kita punya kehendak, kita punya kemauan, kita punya keinginan yang dengan ikhtiar itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Tidak semua api itu panas. Betul. Nabi Allah Ibrahim Iya. kalau bicara panas pasti terbakar. Tapi ternyata justru Nabi Ibrahim mengalami dingin yang amat sangat saat berada di dalam tungku api yang begitu memanaskan. Nah, artinya ya pilihan untuk bercerai itu juga bisa jadi pahala Ustadz Agung. Rumah tangga itu kan hendaknya jadi surga. Kalau tetap diam lalu kemudian yang terjadi adalah neraka dunia. Kan lebih baik berpisah mencari surga yang berbeda. Ya. Pak Haji. Bukan begitu, Le. Nah, saya ingin mendengarkan dari Ustadz Tile, artinya dalam pernikahan ada terminologi mitsaqon ghalizo. Sebuah perjanjian yang sangat kuat, bukan antara manusia tapi dengan Allah. Artinya ini kan kita jangan pernah bermain-main Jangan pernah dengan ketetapan ini Ustadz Tile. Soalnya kan karena nikah itu ibadah. Jangan pernah main-main dalam ibadah. Tapi ketika kita serius konsen dalam menikah, tapi di perjalanan tadi disampaikan begitu. Faktornya lain lagi. Kenapa Allah bisa benci? Ada faktor-faktor yang memang itu timbul dari hati masing-masing pasangan. Wah udah gak ada cocok nih. Sekali dua kali dinasihatin gak bisa. Tiga kali gak bisa nih. Udah orang tua dulu pernah ngomong. Kalau kita gak kuat mikul jangan dipikul. Lepas. Emang kemampuan kita segitu? Iya bang, iya gitu nggak kuat mikul, pegel. Bener bang, pegel artinya hidup di bawah kolong meja. Jadi kalau Ustadz Tile punya prinsip, sesuatu yang berat kalau ditinggalkan akan ringan. Iya ditinggalin, gimana? Kira dipikul bareng-bareng. Berat tinggalin aja udah, ringan. Waduh. Nampaknya kita memang harus membuat episode tentang ini ya, pernikahan dan perceraian begitu ya insya Allah. Baik, insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya punya seorang anak, sudah lama sakit, sudah bertahun-tahun, saya sudah berobat ke sana sini, berdoa pun sudah istirahat lah, tapi tidak sembuh-sembuh juga, apa yang takdir atau Menarik bukan sekali. dia. Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.